tentang konsep kebebasan budaya menurut ajaran gereja Katolik. Ya. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman Mawar. Saya ingin bertanya kepada Romo. Menurut Romo, apa yang bisa diupayakan dari gereja berkaitan dengan konsep kebebasan budaya menurut ajaran agama Katolik? Oke, konsep kebebasan, ya, dari baik, ya. Satu-satunya hal yang sangat unik yang dimiliki oleh manusia sejak penciptaan itu adalah kebebasan. Oke. Dulu, ya, ini refleksi teologis, ya. Pada saat Tuhan mau menciptakan manusia, ya, dia berpikir, ya, ini daripada teolog, ya. Kalau dia tidak memberikan kebebasan kepada manusia, maka manusia itu sama seperti hewan yang lain, sama seperti ciptaan yang lain. Tetapi kalau Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia, maka ada kemungkinan kebebasan itu disalahgunakan oleh manusia sehingga ia bisa melawan Allah. Okay. Tapi pada akhirnya, karena manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ya, menurut gambar dan rupa Allah, maka, ya, manusia, Allah tetap menciptakan manusia, ya, dengan kebebasan. Kalaupun, ya, manusia itu ya, menyalahgunakan kebebasan, maka Allah yang adalah Marahim, ya, akan mendekatinya sehingga dia dapat memulihkan kebebasan yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu. Nah, begitu. Jadi, dan kamu lihat sekarang, ya, manusia itu jatuh ke dalam dosa. Kalau dikaitkan dengan ajaran sosial gereja, salah satu dokumen ajaran sosial gereja itu adalah Gaudium et Spes, ya. Gaudium et Spes nomor 16 dan 17, ya. Setelah sebelumnya nomor 15 berbicara tentang kecerdasan ilahi manusia, karena dia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka nomor 16 dan 17 itu berbicara tentang kebebasan dan kesadaran manusia. Oke? Nah, pertanyaan yang mendasar dari dulu sampai sekarang adalah, ya, apa tujuan akhir dari kebebasan manusia? Oke? Apa tujuan akhir dari kebebasan manusia? Ya, nah, kamu lihat sekarang kita mulai titik start, ya, kebebasan manusia pertama-tama ialah, ya, kemampuan manusia untuk mengevaluasi dirinya dalam sejarah, oke? Kesadaran akan sejarah sehingga dia tahu, ya, masa lalu, masa kini dan masa depan, oke? Nah, karena itu hal yang paling penting yang diciptakan oleh manusia dalam kebebasannya adalah kebudayaan. Kebudayaan. Ya, dengan kebudayaan itu maka, ya, persis tadi manusia berbeda dengan hewan. Ya. Nah, kalau tekukur itu, ya, dari dulu sarangnya seperti itu saja. Tapi kalau manusia kan pakaiannya berbeda, ya. Rumahnya juga dari masa ke masa pasti akan berbeda. Oke? Jadi manusia mampu menginstrumentalisasikan, mengolah, menganalisis dan mendayagunakan, ya, seluruh, ya, kapasitas alam yang ada di luar dirinya, ya, untuk memperbesar kapasitas pribadinya, ya. Karena itu menurut Ernst Cassirer, ya, itu manusia itu adalah, ya, homo symbolicum, ya, makhluk pengguna, ya, simbol antara lain bahasa, dan dengan bahasa itu, ya, dia bisa melahirkan, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu pengetahuan teknologi itulah yang menjadi inti dari perkembangan kebudayaan. Oke? Begitu. Baik, Ya. terima kasih atas jawabannya.
Pertanyaan yang berikut Romo berkaitan dengan contoh-contoh. Menurut Romo, contoh-contoh apa saja yang konkret dalam gereja Katolik yang telah berinteraksi dengan komunitas budaya yang berbeda sepanjang sejarah? Ya, yang pertama contoh-contohnya, yang pertama sekali agama gereja ya, dia berinteraksi dengan dengan kebudayaan ya. Nah, Yesus Kristus sendiri ya, dia lahir, yang pertama dia lahir sebagai manusia dan menyatu dengan kebudayaan. Dia berbicara bahasa manusia, makan, minum, pakai pakaian dan seterusnya. Itu yang dikatakan oleh Gaudium et Spes pada nomor 53 sampai dengan nomor 62 ya, salah satu ajaran sosial gereja ya. Nah, kamu lihat sekarang misalnya perkembangan dan interaksi dari dari kebudayaan ya, interaksi gereja dengan kebudayaan. Kamu lihat sekarang secara historis, Yesus secara historis itu ya lahir di dalam agama Yahudi dan berbicara bahasa Arab. Oke? Dan semua muridnya itu adalah juga orang Kristen pertama, itu adalah orang-orang Yahudi. Mengerti? Lalu kemudian ya, agama itu dibawa keluar dari komunitas bangsa Yahudi, agama Yahudi ke bangsa-bangsa lain, terutama oleh Paulus. Oke? Dan kemudian diikuti oleh semua para murid. Karena itu terjadilah konsili ya pertama di Yerusalem sekitar tahun 4951 ya, yang memutuskan bahwa ya semua orang-orang non-Yahudi yang mau masuk Kristen dibolehkan, dan kalau di mereka masuk mereka tidak perlu menjadi Yahudi lagi. Nah, kamu lihat dari orang-orang komunitas gereja berinteraksi pertama dengan kebudayaan Yahudi dengan bahasa Aram ya. Lalu kemudian dia berinteraksi dengan kebudayaan Yunani. Mengerti? Karena itu kitab suci perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Ya. Lalu kemudian kitab suci ini ya, kemudian gereja bukan hanya berkembang ke Yunani saja, tetapi berkembang ke barat, ke kebudayaan Romawi. Maka kemudian ya kitab suci yang tadinya ditulis dalam bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, dan sampai sekarang sejak awal gereja menggunakan bahasa Latin, bahkan cukup panjang dianggap bahwa bahasa Latin itu bahasa gereja. Oke? Dan kemudian kitab suci diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Eropa yang lain, bahasa Inggris, Prancis, Jerman, dan kemudian ke dalam bahasa Indonesia, dan sekarang ke dalam bahasa Manggarai. Ya, itu contoh interaksi. Karena itu sekarang kitab Paus Yohanes Paulus kedua ya, itu juga termasuk dalam ASG kalau saya yang beri kuliah, yaitu dalam ensikliknya Redemptoris Missio ya, nomor 5254 berbicara tentang inkulturasi. Kristus yang berinkarnasi ya, dia juga menyatu dalam setiap kebudayaan ya, itu juga dibicarakan dalam Ad Gentes ya. Jadi begitu, itu interaksi. Dan sekarang kamu lihat gereja bukan hanya secara horizontal ya, berinteraksi dengan kebudayaan yang berbeda dari wilayah bangsa yang berbeda di dunia, tapi secara vertikal dia juga berinteraksi dengan budaya yang mengalami kemajuan ya. Agama Katolik itu lahir dalam budaya ya, peternakan dan pertanian ya. Dan sekarang kita sudah memasuki ya budaya teknologi modern, dan agama Katolik juga menyesuaikan seluruh ajaran interaksinya dengan budaya modern dengan mentalitas manusia modern. Jelas Nenek? Terima kasih Romo. Yang berikut ini sudah pertanyaan terakhir.
Menurut Romo, dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita bisa menerapkan kebebasan kebudayaan sesuai dengan ajaran Gereja Katolik, dan sejauh mana kebebasan kebudayaan diizinkan dalam ajaran Katolik tanpa ketentangan dengan nilai-nilai moral dan ajaran agama? Ya, itu tadi yang sudah saya katakan sejak awal, ya. Apa finalitas kebebasan manusia? Salah satu buah dari kebebasan manusia dalam arti umum adalah kebudayaan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa tujuan akhir dari kebudayaan? Oke? Yang dilihat oleh sejarah gereja, misalnya oleh ajaran sosial gereja, misalnya Gaudium et Spes nomor 53 sampai 62, lalu kemudian oleh ensiklik yang lain atau dokumen-dokumen yang lain, ya, misalnya Redemptoris Missio tadi, lalu kemudian juga oleh beberapa, ya, ensiklik terakhir, ajaran terakhir dari Paus Benedictus ke-16 dan Paus Fransiskus, ya, mereka menekankan bahwa, ya, tujuan akhir dari pengembangan kebudayaan adalah bersatu dengan Tuhan, ya, memelihara alam, ya, merawat persahabatan sosial dengan sesama, dan merawat sejarah, ya, kesetikawanan, ya, antar generasi dari generasi terdahulu dan generasi yang akan datang. Itu tujuan kebudayaan. Tapi kalau finalitas tujuan terakhir dari kebudayaan itu menjauhkan diri, ya, dari Tuhan, menjauhkan diri dari alam, merusak alam, kemudian mendominasi, mengeksploitasi alam dan sesama, ini yang sudah tidak benar. Oke? Ya, itu saja sebenarnya rumusan umum. Oke. Baik, terima kasih Romo. Kami mendengar semua jawaban dari Romo sangat memuaskan. Saya kembalikan dengan Adin. Baik, Romo, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini, sehingga kami teman-teman kelompok bisa menyelesaikan tugas ASG-nya untuk pekan diriannya. Terima kasih, Romo. Baik, terima kasih.